Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar untuk memproteksi file gitu ya. Jadi hari ini kita akan mensimulasikan bagaimana cara untuk kita itu memberi proteksi kepada file yang memang itu dianggap privacy gitu ya, atau dianggap rahasia gitu. Jadi di sini teman-teman nanti kita akan praktek bagaimana cara memberikan proteksi kepada file, masih di Excel ya. File Excel itu berupa pemberian password. Jadi nanti file itu tidak bisa dibuka kalau kita tidak memasukkan passwordnya gitu. Jadi nanti akan kita password. Jadi yang bisa membuka password itu adalah adminnya. Misalnya sahabat-sahabatku dipercaya oleh perusahaan gitu ya, untuk memegang suatu data yang sangat penting dan itu tidak boleh diketahui publik, tidak boleh diketahui oleh orang banyak. Nah, salah satu caranya adalah memberi password pada file itu gitu ya, sehingganya orang lain tidak bisa membuka dan tidak bisa mengetahui isi daripada file itu apa gitu. Baiklah teman-teman, langsung kita praktek ya biar lebih paham, dan nanti sangat mudah sekali kok, dan nanti bisa dipraktekkan teman-teman di rumah. Jadi yang pertama yang mau kita password apa? Misalnya kita sudah punya data deh, data anggap saja data diskon ini ya, kita password ya, data diskon ini coba kita buka. Oke. Nah misalnya ini kita sudah disajikan data yang penting nih, kita dapat perintah jangan sampai data ini bocor, jangan sampai data ini isinya diketahui oleh orang gitu. Kalau toh mau di copy orang, nah tapi sama orang nggak bisa dibuka karena kan sudah di password. Jadi teman-teman kalau sudah begini, caranya adalah untuk memberi password, kita ke file kiri atas ini ya, file, kita klik, kemudian kita save as. Kalau misalnya kita ini, nah data ini kita misalnya baru nih ya, bukan data yang sudah ada. Ini kan data yang sudah ada kita buka tadi kan. Tapi kalau misalnya teman baru dari new, ketik data penting, kemudian simpan, itu filenya ini, kiri kanan atas ini, itu boleh pilih save. Tapi kalau dia sudah buka data yang lama ini, kita pilihnya adalah save as, gitu ya. Karena nanti kita harus ada dialog untuk memberikan password pada file ini maksudnya teman-teman. Dialog seperti ini. Nah, tadi kan data lama ya, berarti save as ya. Save as set. Nah, ada dialog seperti ini kalau save as. Tapi kalau di save itu tidak ada dialog. Gitu. Karena dia data yang sudah ada. Oke, kalau sudah begini sahabat-sahabatku, coba kita buat folder ya. Kita buat folder baru, new folder, atau klik kanan boleh, new folder gini, klik kanan new folder ini boleh, atau klik folder ini juga boleh, silahkan mana yang dianggap gampang. Misalnya data rahasia perusahaan gitu ya, klik rahasia perusahaan ini, kita klik. Nah ini data perusahaan pakai password. Ini contoh saja sih, nanti teman-teman silakan kalau nama file ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan selera gitu kan, sesuai dengan apa yang dianggap teman-teman mudah nanti untuk mencari file, silakan saja. Nah setelah kita memberikan nama file ini teman-teman, nah kita masuk ke tools ini. Jadi di samping save, sebelum kita simpan, kita pilih tools ini teman-teman. Kita klik tool ini, kemudian kita pilih general option ya, yang nomor 3, 1, 2, 3, yang general option, kita klik. Nah, maka muncullah dialog seperti ini. Kan kita hanya mau memberikan password ya, password untuk membukanya nggak bisa dibuka, jadi cukup kolom yang atas saja, baris yang atas saja yang kita isi. Misalnya kita kasih password 1, 2, 3, 4 ya. Setelah begini kita oke. Nah kita oke, dia keluar dialog lagi. Dialog yang kedua ini hanya untuk konfirmasi ya. Jadi password yang kita isi pertama di sini tadi itu dikonfirmasi kembali di sini.
Nah, jadi di sini harus diisi sesuai atau sama dengan password yang kita isi pertama ini tadi. Ya, tadi kan 1 2 3 4. Kita ketik sama 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kita oke. Setelah kita oke, teman-teman, kita simpan. Kita save. Oke. Set. Nah, sudah. Kita close ya. Kita close. Kemudian tadi di folder data ini ya, data rahasia perusahaan, kita klik. Nah, ini isinya ya, data perusahaan password. Coba kita buka. Nah, dia nggak mau buka, teman-teman. Dia langsung keluar dialog begini, diminta memasukkan password, ya kan? Kalau sudah begini, sudah aman file kita nih, sudah di password. Coba kita buka ya. Misalnya passwordnya tadi 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke. Oke, gitu ya. Nah, mudah sekali kan memberikan password kepada file Excel. Nah, sekarang kita menghilangkan password. Misalnya, jadi udah nggak penting lagi nih file ini, diketahui orang banyak juga nggak masalah, nggak apa-apa. Ya sudah, kalau misalnya kita anggap file ini sudah nggak penting gitu ya, nggak penting banget gitu, penting tapi boleh diketahui oleh orang banyak, kita hilangkan passwordnya. Nggak masalah. Jadi caranya begini, teman-teman, hampir sama dengan seperti tadi ya. Kita file atas ini ya, file di sini kita klik, kemudian kita save as lagi ya, save as. Kita klik save as, kemudian keluar dialog seperti ini. Nah, tadi kan di data perusahaan ya, data rahasia perusahaan ya, di folder itu enggak apa-apa. Nah, di sininya kita agak rubah sedikit deh biar kita bisa bedain. Jadi perusahaan tadi yang password, ini yang tidak password. Berarti ini kita anggapnya tidak password. Jadi data perusahaan strip tidak password. Ini kan tadi kan yang password gitu. Tetap di samping save di tool ini kita buka, ya kan. Terus kemudian general option. General option kita kosongin. Ya, tadi kan ada passwordnya. Sekarang kita kosongin. Jadi cukup dikosongin begini saja, sahabat-sahabatku. Baru disimpan. Nah, setelah disimpan kita close. Coba kita lihat. Nah, ini yang menggunakan password. Tadi yang kita yang pertama, ini yang tidak menggunakan password. Kita buka coba yang tidak menggunakan password ya. Nah, langsung keluar. Langsung keluar, dia tidak menggunakan password. Tapi yang kita close ya. Kita close ini yang pertama tadi, yang kita simpan password. Begitu kita buka begini, dia minta password gitu ya. Oke, kita close saja. Nah, ternyata pemberian password ini, misalnya sahabat-sahabatku ya, pemberian password ini, data yang sudah kita, ini yang tidak password, ini yang password, ini yang tidak. Klik lagi. Kita close dulu. Ini yang password, ini yang tidak. Ternyata sahabat-sahabatku masih khawatir nih bakal dicuri orang. Nanti kalau misalnya ini ke copy, terus kemudian walaupun di sana tidak bisa dibuka, tapi potensi untuk membobol password itu sangat besar dan banyak orang bisa membobol itu. Ya sudah, kita proteksi lagi, sahabat. Proteksi dengan cara apa? Dengan cara kita itu menghidden ya. Dengan cara kita itu menghidden daripada file ini. Jadi caranya begini, teman-teman. Ini yang password tadi, klik kanan, kemudian kita pilih properties. Terus kemudian kita klik yang hidden ini. Kan di sini ada dialognya. Ada dialog, terus kemudian di sini ada read only, di sini ada hidden. Nah, kita klik centang hidden. Kita centang yang hidden, kita oke. Kita apply atau kita oke boleh. Apply dulu, terus kemudian oke. Nah, hilang dia, sahabat-sahabatku. Jadi dia seolah-olah nggak ada nih, padahal ada. Ya, kita back, kita perusahaan, kita buka, yang ada hanya yang tidak password tadi. Yang password seolah-olah hilang. Gimana cara memunculkannya? Cara memunculkannya adalah view, terus kemudian hidden item ini di checklist. Tuh, keluar dia. Tapi ini seolah-olah, sahabatku, dia tidak ada. Biasanya kan normalnya kan ini tidak terchecklist begini, jadi nggak ada dia.
gitu. Jadi begitu orang melihat buka file kita, buka file gini, oh nggak ada file gitu kan, sudah dia nggak berpikir kalau ada file yang di hidden atau disembunyikan gitu ya. Tapi kalau dia misalnya ngeklik di view kemudian dipilih hidden ini, wah ketahuan, wah ada password, tapi sudah ketahuan password ini, kita klik begini dia keluar lagi password. Nah, jadi dia proteksinya sudah double nih, proteksinya sudah double. Jadi cukup mengamankan gitu ya, karena ini memang cara sederhana, tidak menutup kemungkinan bisa dibobol orang gitu kan, karena memang cara yang kita gunakan cukup sederhana tapi cukup bisa menjaga file yang dianggap penting dari pencurian gitu ya sahabat-sahabatku. Nah, caranya sangat mudah sekali. Nah, inilah cara untuk bagaimana kita memproteksi dengan dua cara gitu ya. Yang pertama adalah caranya dengan memberi password ya, memberi password seperti ini 1 2 3 4 gitu ya. Jadi caranya itu adalah memberi password, dan kemudian caranya yang kedua, yang pertama memberi password, yang kedua kita menghidden atau menyembunyikan file itu agar tidak terlihat oleh orang lain. Cukup mudah sahabat-sahabatku, bisa langsung dipraktekkan di rumah. Mudah-mudahan ini membantu dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel YouTube saya dengan cara subscribe, like, kemudian lonceng dibunyikan dan berkomentar. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.